Selamat berjumpa kembali para sahabat dari GKI Manyar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami di dalam hidup kami untuk melihat kebenaran firman-Mu seperti yang sebentar kami renungkan. Terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pagi ini kita akan bersama membahas tema tentang belajar dari yang pernah sakit. Sakit apa? Nah, di dalam Alkitab ada orang sakit lumpuh. Nah, sakit lumpuh bisa mengakibatkan seseorang hanya bisa berbaring di ranjang, bisa-bisa bertahun-tahun lamanya. Tentu bisa menyebabkan jenuh, putus asa, dan ingin cepat mati saja. Rasanya sudah tidak kuat lagi menanggung deritanya. Yang merawat pun juga terbeban dan jenuh menghadapi orang yang sakit lumpuh. Semua harus dibantu dan bergantung pada orang lain. Yang sakit dan yang merawat sama-sama tidak kuat rasanya. Dalam Yohanes 5 ayat 1-18 dikisahkan tentang orang lumpuh yang sudah 38 tahun terbaring di tepi kolam Bethesda untuk menanti kesembuhan saat ada malaikat menggoncangkan airnya. Karena siapa yang pertama masuk ke dalam kolam saat airnya tergoncang, dia akan sembuh dari sakit apapun. Tapi siapa yang mau membantunya memasukkan dia ke kolam? Semua orang pasti berebut ingin yang pertama kali bisa terjun atau masuk ke dalam kolam. Tapi apa daya dengan orang lumpuh ini? Siapa yang akan menolongnya? Tidak ada yang bisa menolong dan mau menolong. Seperti yang ia katakan dalam ayat 7, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya tergoncang. Tapi mengapa dia di situ tahan sampai 38 tahun lamanya? Bukankah itu sia-sia saja? Rasanya sih betul sia-sia. Tapi mari kita belajar dari orang lumpuh ini. Bagaimana dia kuat bertahan dan akhirnya sembuh. Pertama, dia tidak pernah kehilangan pengharapan untuk bisa sembuh. Sebab itu ia tak pernah mau menyerah dengan keadaannya dan tak mau beranjak dari tepi kolam Bethesda selama 38 tahun. Bayangkan ini. Mungkin setiap kali dia melihat dan mendengar ada yang sembuh, setelah berhasil sebagai yang pertama masuk ke kolam setelah air tergoncang, muncullah kembali harapannya. Memang harapan sembuh harus terus berkobar-kobar. Dan mendengar berita orang menjadi sembuh akan mempengaruhi dan mengobarkan harapan baru bahwa kalau orang lain bisa sembuh, maka aku pun pasti juga bisa sembuh. Kedua, Yesus sendiri menyempatkan dirinya menjumpai orang lumpuh itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 6b. Pertanyaan ini ingin mengalihkan agar harapan orang lumpuh ini jangan lagi tertuju pada malaikat yang datang,
Jangan lagi tertuju pada air yang tergoncang, dan jangan lagi tertuju pada kolam Bethesda, serta jangan lagi tertuju pada bantuan dari sesama. Sebab harapan yang sesungguhnya harus diletakkan pada Allah, Sang Khalik langit dan bumi, yang mampu menyembuhkan orang sakit dengan total. Dan Allah sekarang datang di hadapan orang lumpuh itu dalam diri Yesus yang menawarkan, maukah engkau sembuh? Sambutan akan tawaran itu ikut menentukan kelanjutan karya kesembuhan Allah. Allah telah mengulurkan tangan, Dia membutuhkan sambutan tangan kita. Hal penting untuk bisa mendapat kuasa kesembuhan Allah adalah adanya keinginan yang kuat untuk menerima kuasa kesembuhan itu. Ingatlah bahwa kuasa kesembuhan Allah bisa diberikan kepada kita lewat dokter, lewat obat, lewat operasi, lewat terapi, bahkan juga lewat olahraga. Ketiga, orang lumpuh itu tidak panik. Ia tidak mencari kesembuhan dari paranormal atau nabrak sana nabrak sini dengan meminum apa saja asal sembuh. Yesus menjumpai orang lumpuh itu pada hari Sabat. Kita tahu bahwa hari Sabat dibatasi dengan banyak larangan oleh orang Yahudi. Tapi tiba-tiba pada hari Sabat itu Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bagaimana bisa bangun? Seharusnya ia memang tidak mungkin bisa bangun. Tapi ia mau melakukan perintah Yesus itu dengan sekuat tenaga. Ia berusaha keras bangun untuk memenuhi perintah Yesus. Akhirnya ternyata dia sungguh bisa bangun. Saudara, ingatlah ini. Mujizat baru terjadi padanya, yaitu pada orang lumpuh itu, karena ia mau berusaha keras untuk memenuhi perintah Yesus. Di dunia ini sering kita jumpai bahwa orang yang mempunyai keinginan dan ketetapan hati yang teguh untuk mengusahakan sesuatu, meskipun sekitarnya kurang mendukung dan tidak ada harapan, bukan berarti harus menyerah. Tapi ingat, jika kuasa Yesus mendapat tempat di hati, maka bersama dengan Yesus kita bisa melakukan dan mencapai yang dirasa tidak mungkin. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sebab itu janganlah pernah menyerah dan jangan berputus asa serta kehilangan pengharapan, sekalipun Anda sakit dan sedang mengalami kesusahan. Amin.